sebelum masuk ke Depnaker ini, ada tahap yang harus Anda lalui. Ya, yang pertama tentu Anda ngecek dulu, mempelajari dulu ya, mempelajari dulu jobnya, terus mau di mana, karena job itu bisa milih, Anda mau di mana, terus biasanya orang ngecek-ngecek dulu di kota itu living cost-nya bagaimana gitu. Terus habis itu Anda bisa juga ngisi sambil ngisi form CV kalau make sure bahwa dananya ada ya. Saya nggak mau submit form CV untuk orang yang tidak niat apply ya. Soalnya nanti saya yang diomelin. Kalau main submit begitu aja nanya-nanya doang gitu ya. Dia nggak mau nanti. Orang marketingnya bisa ngomel sama saya. Jadi kalau emang Anda mau mau apply, Anda isi form CV, ada formnya, kemudian sama melampirkan kopi paspor. Nanti itu saya tanyain dulu, ini ada kandidat kayak gini-gini. Baik Anda yang clean case maupun yang apalagi yang ada case-nya. Ya, kecuali kalau saya tahu persis bahwa case itu nggak mungkin, saya yang langsung dari awal saya tolak. Nah, terus udah nih, udah dapat sambil itu Anda bisa mempelajari mengenai agreement-nya. Ya, agreement-nya bisa Anda pelajari dan habis dapat approval gitu Anda bisa tanda tangan agreement-nya, terutama agreement dari apa namanya lawyer ya, Ruby Law, dan satunya lagi agreement dengan PT saya, client service agreement itu tanda tangan. Oke, habis itu bayar 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 dulu 5.800, bayar dulu ya, 5.000-nya ke Merken, 800 ke PT saya. Kalau ke PT saya boleh pakai rupiah, boleh, mau pakai US dollar juga boleh. Kalau yang ke Merken ya harus pakai US dollar ya. Udah, nanti habis selesai ini saya akan mensubmit ke Merken lagi, CV-nya saya ulang lagi submit plus agreement-nya Merken plus bukti bayar Anda plus saya info orang ini maunya jobnya ini. Udah, nanti Merken akan memberikan konfirmasi si ini dikonfirm untuk job ini di kota ini gitu. Dikonfirm, biasanya saya screenshot, saya kasih orangnya, atau saya apa forward email gitu ya. Ini habis itu saya juga mintain bukti penerimaan uang. Nah, habis itu nunggunya kadang lama, kadang cepat. Jadi misalnya nih gini, kalau sudah akhir-akhir tahun gini, nunggunya nggak lama karena mereka mau submit ya. Tapi mau submit bulan November kira-kira. Oktober atau November, ada sebagian Oktober, sebagian November. Tapi kalau misalnya, cuman resikonya kalau Anda eh, apa namanya? Kalau Anda apply-nya akhir-akhir tahun gini, jobnya itu udah nggak banyak gitu, udah pada habis. Tapi Anda nunggu dari saat bayar sampai disubmit ke DOL itu cepat, cuma mungkin sebulan 2 bulan udah disubmit. Tapi kalau Anda apply-nya tuh awal-awal tahun, Januari, Februari, Maret gitu, Anda bisa nunggunya lama, bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan bahkan gitu. Kadang-kadang suka telat tuh mereka apply ke apa submit, si employer ini submit ke DOL-nya telat karena administrasinya belum beres dan sebagainya. Nah itu, cuman kalau awal tahun itu jobnya banyak, Anda bisa milih gitu. Cuma nunggunya lama gitu aja. Ya, udah ya, ini cerita udah selesai nih ya. Udah nih, udah disubmit ke DOL, maka eh, saya kasih contoh ini aja sebentar. Saya kasih contoh punya klien ya. Nah, kayak gini nanti ini saya kosong kosong. Nah, ini ya saya kosong kosong ini Bang. Ini punyanya klien saya kupis ya. Nanti dari DOL itu akan ada email ke employer dan lawyer. Kayak gitu, dapat email dari employer dan lawyernya mengkonfirmasi case nomor sekian 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 gitu. Ya, ini ada namanya foreign worker, namanya si Anu, jobnya ini, occupation code-nya sekian, ini ada priority date, atau dia artinya tanggal diterima oleh Department of Labor. Terus mengkonfirmasi bahwa ini
untuk permanent employment certification untuk employer Anu telah disubmit untuk Mister Anu ya gitu ya. Ini dari DOL kayak gini kurang lebih. Tuh, balik lagi. Itu saya forward ke kliennya. Itu saya forward langsung ke klien. Ini udah nih disubmit. Nah, kalau udah gitu, eh nah ini kayak dia yang saya info. Hmm, bentar. Nah, itu nanti employer si Anda itu bisa ngecek gitu, Anda bisa ngecek eh di DOL di sini ya, linknya itu ada. Nanti Anda bisa cek gitu statusnya bagaimana. Oh, masih diproses atau apa gitu ya. Itu bisa dicek. Oke, nah kalau udah nanti approve dia akan DOL itu akan mengirimkan email ke employer dan lawyer. Nah nanti Anda diberitahu, udah dapat nih apa namanya labor sertifikatnya, gitu ya. Udah. Nah kemudian ada dokumen yang harus Anda tanda tangani nantinya. Terus ini ada lampirannya gitu loh. Habis itu nanti akan disubmit ke eh, imigrasi ya. Nah, contoh approvalnya kayak gini. Ini punyanya klien ya, jadi terpaksa. Ini ada lampirannya gitu. Ya, ada lampir. Ini kalau approve ini kayak gini dia modelnya. Ini ada lampiran dokumennya itu. Nah, sebelum tadi kan Anda bayar nih saya balik lagi ya. Ini baru proses Depnaker itu yang panjang banget ya. Eh, Setelah dari selesai Depnaker, kalau udah dapat labor certificate itu, employernya itu Anda diberitahu, nah itu Anda sudah harus bayar DP yang kedua, yaitu $700. Kalau mau yang biasa $700 itu biaya untuk USCIS. Yang kalau mau cepat Anda bayar expedite proses yang kuning Y ini expedited proses itu Anda harus nambah 2.500 jadi 3.200. Oke, 3.200. Nah, kalau mau biasa berarti 1 tahun. Yang tadi pertama itu Depnaker itu bisa 6 sampai 9 bulan bisa lebih ya. Jadi dari saat Anda bayar itu kira-kira bisa setahun lebih. Setahun, setahun, setahun bisa setahun, setahun setengah gitu dari saat Anda bayar sampai approval itu. Karena kalau di Depnaker ini nggak bisa di apa ya? Ditanya-tanya, udah belum, nggak bisa. Ya itu tadi Anda login itu aja, cek aja situ. Tapi nggak bisa dipercepat. Ini prosesnya suka-sukanya Depnakernya. Nggak bisa dipercepat ya. Jadi kalau mau cepat ya nanti kalau dia nggak banyak kerjaan dia bisa cepat, kalau dia banyak kerjaan ya jadi lama, gitu aja. Nah kalau yang kedua ini bisa dipercepat. Kalau ini udah approve, dapat dari LC-nya udah approve dan mau masuk ke USCIS atau imigrasi, ini Anda bisa memilih. Anda mau milih yang jalur biasa, kira-kira nambah 1 tahun lagi, atau Anda mau yang jalur cepat 1-2 bulan bisa approve. Saya ada klien 2 minggu approve di USCIS. Ya, kalau ini terserah Anda. Nah, kalau pakai jalur biasa, kira-kira udah 2 tahun 2 tahun, let's say mungkin 2 tahun, let's say 15 bulan udah habis nih kira-kira. 15 bulan, setahun, 2 tahun, sudah 2 tahun habis nih kira-kira. Udah 24 bulan lah habis nih kira-kira. Nah, nanti dari setelah USCIS itu untuk masuk ke kedutaan itu biasanya ada jeda waktu ya 3 bulan, 4 bulan kayak gitu. Ada jeda waktu. Nah itu Anda harus bayar semuanya lunas, lunas. Ini 8.015 adalah kalau Anda apa namanya berada di luar Amerika ya, ini ya ceritanya. Jadi totalnya itu 14.515. Nanti ini mesti saya tulis di sini nih, 14.515 ya. Anyway, nah sebelum sebelum Anda
wawancara itu ada satu lagi, itu harus tes kesehatan. Itu semua seluruh keluarga harus tes kesehatan. Ya, semua keluarga yang diikutkan tes kesehatan, hasilnya itu tidak dikasih ke Anda tes kesehatannya, tapi dikasih langsung dikirim ke kedutaan. Jadi Anda nggak tahu hasilnya, gitu. Nanti dijadwalkan untuk wawancaranya. Kalau Anda udah di-approve sama kedutaan, maka kedutaan akan mengeluarkan kayak gini. Nah, imigran visa. Nah, imigran visa ini artinya green card Anda sudah di-approve gitu. Sudah di-approve, tapi belum dapat kartunya karena green cardnya itu hanya berlaku kalau Anda udah ada di Amerika. Jadi ini dikasih waktu Anda 6 bulan. Kalau Anda terima ini dalam 6 bulan Anda harus sudah berangkat ke Amerika. Kayak gitu. Sampai sana bilang nanti email ke saya, ini sudah di sini, alamatnya di sini, sini, sini. Nanti lawyernya akan mengirimkan green card Anda ke alamat Anda. Gitu. Nanti dari kedutaan Anda dibekali surat gitu ya dalam amplop tertutup. Yang Anda serahin nanti ke imigrasi. Jadi nanti dia tantangan, ada tantangan, dan nah itu Anda resmi menjadi pemegang green card ya. Nah, setelah itu baru nanti. Jadi green card itu nggak bisa kalau Anda minta di sini nggak bisa. Tapi Anda sudah approve. Ini artinya kalau sudah tertulis di situ imigran visa, itu Anda sudah approve. Oke, oke. Ini saya masukin dalam Excel ya ini biar gampang. Jadi ada 3 kali bayar dan itu satu lagi nggak bisa pay later ya. Saya bukan PJTKI. Terus kedua, kalau udah pegang green card itu Anda udah kayak warga negara gitu ya. Tinggal bawa KTP kemana-mana Anda nggak perlu bawa paspor. Jadi nggak bisa itu aku nahan-nahan paspornya Anda gitu nggak bisa ya. Bisa karena ini green card bukan apa Anda kerja temporer kayak PJTKI kontraan gitu ya, bukan. Job itu hanya memfasilitasi Anda untuk dapat green card. Minimal kerja di situ 1 tahun. Loh kalau saya setelah 1 tahun belum dapat kerja gimana? Loh ya nggak apa-apa, employer ini malah seneng lagi. Gitu orangnya nggak keluar-keluar dia malah senang gitu. Cuman kan eh, karena pekerjaannya ini unskilled, maka tidak semua orang mau bertahan lama. Makanya ditulis di dalam kontrak, dalam agreement ditulis bersedia bekerja pada employer minimal 1 tahun, kayak gitu. Ah, ini rinciannya tadi biar gampang. Jadi ada 3 kali bayar. Yang pertama sebelum submit ke DOL itu Anda bayar dulu 5.800. Kemudian yang kedua kalau mau submit ke imigrasi Anda bayar 700. Kalau mau cepat Anda bayar 2.500 lagi jadi 3.200. Yang ketiga kalau mau udah approve nih di imigrasi, nah masuk sebelum tahap terakhir masuk ke embassy baru bayar sisanya. Itu rinciannya seperti ini. Mau lebih detail lagi rinciannya ada di Excel-nya. Di Excel tapi refund policy segala macam ada. Cuman saya nggak bahas detail di di sini ya. Di ini kan apa namanya preview. Rupiahnya jangan, ini saya pakai 15.000, ini kalau 15.000. Jadi rupiahnya patokannya adalah US dollars. Berapa rupiahnya ya tergantung rupiah saat itu. Karena Anda kan transfernya langsung. Yang bayar ke saya nanti ada rinciannya dari 5.000 ini 5.000 plus 800 terus 1.200-nya ini pas yang ketiga. Pembayaran ketiga itu 1.200 ke saya, sisanya ke sana. Terus yang kanan ini, sorry, yang kanan ini applicant di Amerika ini hanya untuk Anda yang misalnya statusnya adalah student visa atau Anda punya working visa, bukan turis. Bukan turis nungguin di sana, bukan. Ya, jadi karena memerlukan adjustment of status biasanya untuk student atau orang yang misalnya punya visa kerja atau ya seperti itu. Jadi mereka udah di Amerika, tapi bukan untuk turis ya, bukan turis nungguin itu nggak bukan. Nah, itu makanya saya rasa ini nggak ada ya semuanya apply dari apply-nya di luar Amerika. Ya, jadi mungkin yang kanan ini nggak perlu kayak gitu. Oke.
Nah, kalau untuk dependents, siapa yang namanya dependents adalah pasangan dan anak di bawah 21. Di bawah 21 ini adalah saat apply ke USCIS. Bukan, karena dari awal yang apply ke Depnaker itu hanya Anda atau ya main applicants-nya aja. Kan pasangannya kan nggak apply, ya kan? Apalagi anaknya. Jadi itu dokumen mereka nggak masuk dulu. Tapi begitu udah keluar labor certificate mau masuk ke USCIS, nah itu baru. Itu jangan sampai anaknya umur 21 harus di bawah itu. Nah itu kalau anak sama dependents itu cukup bayar biaya aja, biaya NVC dan USCIS murah. Ini nggak sampai 10 juta, 8,5 jutaan. Ya. Hmm. Nah ini harus lunas sebelum berangkat. Karena apa? Lawyernya nggak mau diutangi. Ya. Kalau lawyer itu dia bayar, kamu bayar dulu baru dia kerja. Ya. Kalau bayar belakang nggak diurus sama. Nah, biaya tambahan adalah ini ya, medical check up, terus SKCK, ya tiket pesawat dan lain-lain.